Halo, Assalamualaikum sahabat sekalian. Ketemu lagi dengan saya, Dananto Kokoyemi, dalam seri kuliah Aktuaria Teori Risiko. Kali ini kita akan belajar tentang Bullman Credibility Premium. Oke, sebagaimana kita ketahui di dalam credibility, tugas kita adalah untuk mencari tahu atau menggunakan data historis untuk mengestimasi premi. Tentu saja kemudian kita kontraskan dengan manual rate yang sudah ditentukan oleh perusahaan dengan berbagai macam alasan yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Nah, hari ini kita akan coba menggunakan metode atau belajar tentang metode Bullman Credibility, yaitu dengan pendekatan seperti yang Anda kenal di dalam regresi estimasinya. Jadi, prinsip dasarnya adalah tentu saja kita ingin mengestimasi mu n plus 1 theta. Ini adalah premi yang kita charge kalau kita tahu tingkat risiko dari orang tersebut. Ini kan tujuan kita ya. Kalau saya tahu tetanya, saya tahu tingkat risikonya, maka saya bisa estimasi dan saya tahu distribusi dari klaim atau distribusi dari loss, maka saya bisa estimasi future loss-nya dengan menggunakan, taruhlah misalnya saya hitung dengan menggunakan rata-rata. Jadi dalam hal ini kita ingin menghitung mu n plus 1 theta. Dan jadi kalau saya tahu tetanya, saya bisa menghitung ekspektasi atau min dari xn plus 1, loss di tahun yang akan datang. Oke, kemudian dalam hal ini kita punya data x1 sampai xn seperti di dalam full credibility kemarin. Cuman kemudian idenya adalah future expected loss untuk tahun yang akan datang, mu n plus 1 theta, kalau saya tahu tetanya, itu adalah kombinasi linear dari data historis kita. Jadi kalau saya notasikan, saya punya lambda 0 ditambah dengan, saya punya lambda 0 ditambah lambda 1 x1 dan seterusnya sampai lambda n xn. Saya punya ini. Dengan lambda alfa 0 ditambah dengan alfa 1 x1 dan seterusnya sampai alfa n xn. Dengan alfanya ini adalah yang nanti kita mau estimasi. Jadi kalau saya bisa dapatkan alfanya, nanti saya bisa tahu bahwa mu n plus 1 theta itu berapa gitu. Nah, metodenya adalah metode untuk mengestimasi alfa ini. Nanti berarti tujuan kita selanjutnya adalah kalau saya mau mencari mu n plus 1 theta dan ini adalah kombinasi linear dari x1 sampai xn, maka nanti saya perlu untuk mengestimasi lambda 0 sampai lambda n ini. Nah, metode yang kita gunakan adalah dengan menggunakan least square, seperti yang kita yang biasa kita gunakan untuk mengestimasi parameter di dalam regresi. Nah, di dalam least square ini kan kita meminimalkan loss begitu ya. Loss dalam hal ini adalah loss estimasi. Jadi dia adalah selisih antara nilai estimasi kita dengan yang akan kita estimasi. Itu menjadi loss. Dan kita nanti seperti di dalam regresi kita cari yang ekspektasinya yang meminimalkan expected loss itu. Oke, sekarang coba kita lihat loss-nya itu seperti apa, loss function-nya. Jadi loss function untuk kasus ini adalah bisa saya tuliskan loss function-nya adalah
Jadi loss function kita itu adalah, saya tuliskan di sini sebagai Q. Q-nya itu adalah min dari mu n plus 1 theta dikurangi dengan kombinasi linear dari X tadi. Sehingga kalau saya tuliskan itu akan seperti ini. Q-nya ini adalah loss function yang kita mau minimalkan. Ini artinya saya mengestimasi tadi, saya nanti dapatkan alfa 0 sampai alfa n tadi, itu yang meminimalkan min dari perbedaan atau selisih antara yang mau kita estimasi dengan estimasi kita. Nah, sebagaimana yang sudah Anda biasa lakukan, kita biasa lakukan juga, itu adalah kalau saya mau meminimalkan ini, berarti syarat perlunya adalah turunan pertamanya sama dengan 0. Begitu ya, saya cari turunan pertamanya, kemudian saya cari pembuat 0-nya. Nah, oke. Sekarang kalau saya punya Q-nya seperti ini, maka saya turunkan tentu saja nanti karena tujuan kita adalah untuk mencari alfa 0 sampai alfa n, maka saya turunkan untuk semua alfa. Jadi alfa 0 sampai alfa n. Yang pertama yang berbeda adalah yang pertama kita turunkan terhadap alfa 0 sehingga saya punya doki dot alfa 0, dan ini kan bentuknya kuadratik sehingga nanti saya bisa bawa ke sana jadinya 2 dikali mu n plus 1 theta dikurangi dengan alfa 0 dikurangi dengan sigma alfa i x i. Oke, ini baru yang di sana, kemudian saya turunkan yang di dalam ini terhadap alfa 0. Dia konstan sehingga saya nanti kalikan dengan min 1 di sini. Oke. Nah, sehingga saya punya bentuk yang seperti ini dan saya cari pembuat nolnya. Jadi saya buat sama dengan 0. Kemudian Anda tahu bahwa yang di sini min 1 dengan 2 ini kan konstan atas ekspektasi, maka nanti saya bisa bawa keluar begitu ya. Sehingga nanti saya punya saya tulis saja di sini ekspektasi dari mu n plus 1 theta dikurangi alfa 0 dikurangi alfa i x i itu sama dengan 0. I-nya dari 1 sampai n. Oke. Jadi ini yang kita dapatkan. Kemudian dengan aljabar biasa nanti saya bisa tahu bahwa alfa 0 ditambah dengan ini itu adalah konstan, sehingga nanti min-nya adalah atau ekspektasinya adalah nilai itu sendiri. Kemudian atau saya tuliskan saja di sini, ini menjadi ekspektasi dari mu n plus 1 theta. Itunya jadinya adalah alfa 0-nya konstan, jadi saya punya alfa 0 ditambah dengan ekspektasi dari jumlahan alfa i x i. Ekspektasi dari jumlahan itu sama dengan jumlahan dari ekspektasi, jadi saya tulis begini. Nah, nanti jadinya adalah Anda punya dia adalah ekspektasinya di depan. Kemudian Anda tahu bahwa ini adalah konstan, sehingga nanti bisa saya taruh di saya keluarkan. Jadi nanti jadinya saya punya alfa i ekspektasi dari xi. Jadi ini nanti begini. I-nya dari 1 sampai n. Oke, sehingga saya punya yang di sini nih. Nah, sekarang ekspektasi dari mu n plus 1 theta itu apa? Anda tahu bahwa mu n plus 1 theta itu tadi kan ini sendiri itu kan ekspektasi dari x n plus 1 theta. Ini ya. Sorry, bukan. Ekspektasi dari x n plus 1 dengan syarat theta. Sehingga dengan itu nanti saya bisa cari apa sebenarnya ekspektasi dari mu n plus 1 theta. Yang tak lain adalah ini sebenarnya ekspektasi dari ekspektasi x n plus 1 dengan syarat theta.
Dan Anda tahu ini kan double expectation ya. Jadi kemudian nanti saya bisa tuliskan ini menjadi AXN plus 1. Oke. Sehingga nanti saya punya persamaan yang pertama, ekspektasi dari Xn plus 1 itu sama dengan alfa 0 ditambah dengan jumlahan alfa I ekspektasi dari XI, I-nya dari 1 sampai N. Oke, dan ini dinamakan sebagai unbiased. Persamaan unbiased equation. Sebenarnya dari sini ini juga unbiased equation ini. Tapi kemudian saya bisa bawa ke dalam rumusan yang lebih enak untuk dilihat. Oke. Tentu saja kalau I-nya saya ganti J juga sama. Nanti saya punya ekspektasi dari Xn plus 1 itu sama dengan lambda 0 ditambah alfa 0 ditambah dengan jumlahan alfa J min dari Xj. J-nya dari 1 sampai N. Kenapa saya bawa ke J? Nanti saya akan jelaskan. Oke, ini adalah persamaan yang pertama ketika saya turunkan terhadap alfa 0. Tentu saja, ini saja tidak cukup karena saya punya alfa I, di mana I-nya itu dari 1 sampai N. Kenapa saya bilang saja alfa I kalau tidak saya turunkan alfa 1, alfa 2? Karena sebenarnya rumusan kita itu kan mirip untuk setiap I, yaitu kita punya alfa I dikali XI. Oke, sebentar saya perlu matikan. Oke, karena saya punya bentuk yang sama alfa I XI, sehingga saya turunkan saja terhadap alfa I untuk setiap I dari 1 sampai N. Jadi untuk setiap I-nya dari 1 sampai N, saya nanti turun lagi terhadap alfa I. Nah, turunan terhadap alfa I-nya itu apa? Itu kan berarti do alfa I dari apa nih? Dari bentuk dari itu tadi, dari ekspektasi mu n plus 1 theta, dikurangi alfa 0 dikurangi jumlahan alfa I XI, I-nya berjalan dari 1 sampai. Oke, kuadrat. Nah, ini yang mau saya turunkan. Atau saya tulis saja ini J, begitu ya. Ini J, ini J. Dan di antara J itu pasti ada yang sama dengan I. Oke, kalau I-nya 1 berarti pasti ada alfa 1. Kalau I-nya 2 pasti ada alfa 2. Jadi untuk semua I. Nah, kalau saya turunkan terhadap alfa I, nanti saya punya ekspektasi dari 2 mu n plus 1 dikurangi jumlahan J Oke, kemudian yang sama dengan I saya turunkan terhadap alfa I, sehingga nanti saya punya min yang sama dengan ini juga sama. Saya cari pembuat nolnya. Dua konstan, sehingga nanti saya punya duanya bisa dikeluarkan. Kemudian ketika saya mencari pembuat nolnya, ini menjadi tidak pengaruh. Kemudian coba saya operasikan. Ini kan min XI, min 1 juga saya keluarkan. Oke, saya bisa tuliskan di sini. Ini sama saja dengan
ekspektasi dari mu n plus 1 theta min alpha 0 min jumlahan C1 sampai N alpha J XJ dikalikan dengan XI sama dengan 0. Oke. Nah, ini sama saja dengan ini kan semuanya dikalikan dengan XI sehingga mu n plus 1-nya dikali XI, alpha 0-nya dikalikan XI, alpha J XJ-nya juga dikalikan I. Sehingga nanti saya bisa punya ekspektasi dari mu n plus 1 theta XI itu sama dengan alpha 0 konstan, jadi saya punya alpha 0 ekspektasi dari XI. Kemudian jumlahan, ekspektasi dari jumlahan itu sama dengan jumlahan dari ekspektasi. Jadi saya tambah dengan jumlahan, alpha J-nya konstan. Kemudian saya punya ekspektasi dari XJ, XI. J-nya berjalan dari 1 sampai N. Oke. Jadi ini persamaan kedua yang saya punya. Oke. Cuman yang belum kita dapatkan adalah min dari mu n plus 1 theta dikali XI ini apa sebenarnya? Di sini nih. Ini apa? Oke. Coba kita cari. Sehingga nanti kita bisa temukan rumusannya. Nah, coba cari. Ekspektasi dari mu n plus 1 theta dikalikan dengan XI. Ini kalau saya gunakan double expectation, ini kan sebenarnya ekspektasi diekspektasikan lagi, begitu ya. Dengan syaratnya apa? Syaratnya adalah saya gunakan theta. Coba saya gunakan theta. Ini adalah sama dengan mu n plus 1 theta XI bersyarat theta. Kemudian saya cari ekspektasinya. Oke. Nah, sekarang kita perhatikan yang bentuk ini. Saya punya mu n plus 1 theta bersyarat theta. Kalau theta-nya sudah diketahui, kemudian saya punya mu n plus 1 theta, maka sebenarnya mu n plus 1 theta ini menjadi konstan atas ekspresi ini. Jadi karena dia konstan, maka saya bisa keluarkan. Gitu ya. Saya bisa bawa ke sana sehingga nanti saya punya mu n plus 1 theta ekspektasi dari x1 dengan atau xi dengan syarat theta. Kemudian ini saya ekspektasi tanya. Saya cari ekspektasi. Oke. Jadi saya punya ini. Nah, kalau Anda perhatikan, sekarang mu n plus 1 theta itu apa? Mu n plus 1 theta itu adalah ekspektasi dari x n plus 1 dengan syarat theta. Kemudian saya punya di sini ekspektasi dari xi dengan syarat theta. Kemudian oke. Nah, dengan asumsi independen, saya tahu bahwa kalau saya punya perkalian ekspektasi ini, asumsinya independen ya, maka saya bisa punya, berarti kalau seperti itu sama dengan ekspektasi dari x n plus 1, tapi lagi-lagi ya, ini karena independen. Ini yang di dalam. Kemudian saya cari min dari ini. Nah, ekspresi ini kan kita sangat familiar dengan bentuk ini karena ini kan double expectation biasa, sehingga ini akan sama dengan ekspektasi, jadi nggak tanpa syarat jadinya xn plus 1 xi. Untuk xi-nya, untuk i-nya adalah 1, 2, 3 sampai n. Oke. Jadi persamaan pertama yang tadi kita punya ini itu akan menjadi ekspektasi
dari xn plus 1 xi akan sama dengan alfa 0 ekspektasi dari xi ditambah dengan jumlahan alfa j ekspektasi xj xi, j-nya dari 1 sampai n. Oke, ini persamaan yang kedua yang kemudian nanti kita gabungkan dengan persamaan yang pertama untuk membentuk apa yang kita namakan sebagai atau yang dinamakan dengan normal equation. Coba bisa nggak kita nanti gabungkan dengan yang pertama tadi? Oke, coba lihat, kita punya unbiased-nya adalah ini. Oke, ini saya copy saja. Saya punya unbiased-nya ini. Ini saya bawa ke bawah. Oke, saya bawa ke sini. Gitu ya. Nah, coba kalau yang ini saya kalikan dengan ekspektasi XI. Ini saya kalikan dengan semuanya, dua ruas saya kalikan dengan ekspektasi dari XI. Kemudian yang di sini juga ekspektasi dari XI. Maka kita punya apa? Kita punya ekspektasi dari xn plus 1 ekspektasi dari xi sama dengan alfa 0 ekspektasi dari xi ditambah dengan jumlahan alfa j ekspektasi dari xj dikali ekspektasi dari xi. J-nya berjalan dari 1 sampai n. Oke. Nah, coba saya jajarkan. Yang di depan saya hapus saja. Ini. Dan ini saya gabungkan ke depan. Oke. Nah, sekarang kalau saya kurangkan dua hal ini, ini kan nanti saya punya ekspektasi dari xn plus 1, ekspektasi dari xn plus 1 kali xi dikurangi ekspektasi dari xn plus 1 dikali ekspektasi dari xi. Dan Anda tahu bahwa ini adalah covariance dari xn plus 1 dengan xi. Jadi saya punya di sini adalah kovariansi dari xn plus 1 dengan xi. Sama dengan apa? Yang di sini juga sama. Saya punya alfa 0 ekspektasi xi, alfa 0 ekspektasi xi. Jadi saya kurangi, jadinya hasilnya adalah 0. Kemudian yang di belakang juga sama. Saya punya ekspektasi xj, yang di sini xj dikali xi, kemudian dikurangi dengan ekspektasi xj dikali ekspektasi xi. Sehingga nanti saya punya ini adalah jumlahan dari alfa j kovariansi dari xj dengan xi. J-nya berjalan dari 1 sampai n. Nah, inilah yang kemudian bersama dengan yang pertama tadi, saya dapatkan yang dinamakan dengan normal equation. Jadi ini normal equation. Oke, ini saya hapus saja. Nah, sehingga biar lebih rapi saya. Oke. Nah, ini normal equations. Nah, dari ini kan untuk setiap I ya, untuk setiap I. Jadi saya punya berapa persamaan? Saya punya n buah persamaan. Kemudian yang pertama tadi saya unbiased equation tadi saya punya satu persamaan. Sehingga kita punya persamaan sebanyak n kita punya persamaan sebanyak n plus 1 persamaan. Oke. Nah, sementara
parameter yang mau kita estimasi berapa? Yang kita minimalkan tadi adalah alfa 0 sampai alfa n. Berapa jumlahnya ini? Ada n plus 1 parameter. Jadi, saya punya n plus 1 variabel yang tidak diketahui dan saya punya n plus 1 persamaan. Jadi, theoretically kita bisa dapatkan solusinya. Seperti kalau Anda bekerja dulu di sistem linear, misalnya saya punya dua parameter yang tidak diketahui, kemudian saya punya dua persamaan. Oke, saya bisa selesaikan itu. Demikian juga dengan ini. Saya punya n plus 1 parameter yang tidak diketahui, variabel yang tidak diketahui, kemudian n plus 1 equation, n plus 1 persamaan. Jadi, kemudian saya bisa selesaikan. Oke, mungkin kalau yang seperti ini belum terbayang bagaimana nanti saya bisa gunakan, tapi dengan contoh mungkin nanti akan lebih mudah. Oke, itu dulu materinya, nanti contoh akan saya jelaskan di video berikutnya. Oke, terima kasih.